Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Berliani Sobundola dengan NIM 1S1200095. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban yang telah tersedia dari soal yang ada dalam modul ini. Soalnya itu yang pertama, nomor 1, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak A. Bidak kuda yang berada di posisi awal. Kemudian bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak jenderal yang berada di posisi C2 di mana terdapat pion di depannya menuju posisi C3. Oke. Di sini saya sudah mengunduh gambar dari bidak catur supaya kita lebih mudah memahami di mana posisi awal dan bagaimana aturan main, kemudian kita bisa memahami tujuannya. Oke, di sini sudah ada jawabannya atau codingannya. Saya codingkan dulu di MATLAB. F1 soal kuda, new line atau baris baru, kemudian F print F2 soal general, new line, kemudian kita inisialisasi untuk input, masukkan nomor soal. Di sini saya akan menuliskan semua codingan ini terlebih dahulu. Baik, ini setelah saya tuliskan semua codingannya, saya salin dari modul ini, tapi ada beberapa yang saya ubah, seperti misalnya yang ini, else if A sama dengan G3. Seperti yang kita ketahui dalam permainan catur itu, di sini kan kudanya tadi itu dituliskan posisi awal kuda adalah G1. Berarti dia ada di sini kudanya. Nah, dia itu bergerak, kuda itu jalan di atas papan catur letter L. Berarti dia itu jalannya kalau bukan ke H3, berarti dia jalannya itu ke F3. Itu yang saya ubah. Kemudian kita langsung saja di sini. Kita run soal kuda nomor 1, masukkan nomor soal 1. Posisi awal kuda adalah G1, masukkan tujuan kuda. Jika kita masukkan tujuan kuda F3, berarti kuda sekarang berada di posisi display A. Berarti kuda sekarang berada di posisi F3. Coba kita masukkan F3. Kuda sekarang berada di posisi F3. Berhubung kuda itu jalannya letter L, berarti dia sini. Oke. Selanjutnya itu kita run lagi. Kita coba lagi. Posisi awal kuda adalah G1. Else if H3, kuda sekarang berada di posisi display A, H3 berarti yang akan muncul. Kita masukkan H3. Kuda sekarang berada di posisi H3. Di sini ada perintah defaultnya atau perintah kondisi lainnya. Jika kita masukkan selain dari H3 dan F3, maka akan muncul kuda tidak bisa berjalan ke posisi yang kita inputkan karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Coba kita coba. Kita run dulu ya. 1, posisi awal kuda lagi 1, kita masukkan selain F3 dan H3 C3, maka akan muncul kuda tidak bisa berjalan ke posisi C3 karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Aturannya itu kuda berjalan letter L di atas papan catur.
Baik, kita bersihkan dulu. Selanjutnya itu soal bagian B. Bagaimana atur untuk menggerakkan bidak jenderal yang berada di posisi C2 di mana terdapat pion di depannya. Tujuannya berarti posisi C3. Pionnya di C3. Untuk kondisinya yang ini. Else if soal 2, F print F posisi awal jenderal adalah C2. Posisi awal jenderal berarti di sini. Pionnya itu berarti di sini. C2 sama dengan 1 berarti letak jenderalnya itu ada di C2. B input masukkan posisi tujuan jenderal. Kita langsung saja untuk penjelasannya. Taran dulu. Kita masukkan 2. Posisi awal jenderal adalah C2. Masukkan posisi tujuan jenderal. Masukkan posisi tujuan jenderal. Kalau kita masukkan C3. Terdapat pion di C3, harus dipindahkan C4. Terdapat pion di C3. Kan posisi awalnya jenderal di sini, pionnya di sini. Kalau kita memindahkan tadi jenderal ke C3, terdapat pion di C3. Nah, masuklah lagi perintahnya yaitu pindahkan pion ke C4. Pion telah berpindah ke C4, majukan jenderal ke C3. Mana selanjutnya tadi? Pion telah berpindah ke C4 dan jenderal bisa maju ke C3. Oke. Itu tadi untuk kondisinya. Dan selanjutnya ada kondisi lain seperti ini, else. Kondisi kalau misalnya kita mau pindahkan jenderal ke C3. Iya, kalau kita memindahkan jenderal ke kalau kita memindahkan jenderal ke C3. Nah, untuk yang kondisi ini itu kalau kita memindahkan pion ke tempat lain atau ke C4 tapi masih ada di depannya, berarti dia tidak bisa pindah karena pion itu aturannya dia jalan lurus. Nah, di sini tuh ada kondisi lain. Kalau kita inputkan itu bukan C4 atau C3 seperti tadi. Nah, seperti yang kita lihat ini. Tunggu. Nah, kalau misalnya ada pion di sini terus kita inputkan yang lain itu tidak bisa karena dia itu otomatis hanya akan pindah ke C4 dulu pionnya. Tidak bisa berpindah ke tempat lain seperti aturan permainan catur. Kemudian ini perintah kalau misalnya posisi jenderal itu tidak ditentukan posisi awalnya. Kayak ini kan kasusnya dia ditentukan tempat awal jenderalnya itu di C2. Ini kalau misalnya posisi awal jenderal itu tidak ditentukan. Kemudian ini ada perintah atau kondisi lain. Kita coba dulu. Kita clear dulu. Kemudian kita run. Soal nomor 2, posisi awal jenderal adalah C2, posisi tujuan jenderal itu misalnya C4. Jenderal tidak bisa berpindah ke C4, terhalang oleh pion. Karena di sini ada pion di C3. Posisi awalnya jenderal itu C2, tujuannya C4, jenderal tidak bisa ke C4 karena terhalang oleh pion. Kemudian di sini banyak lagi kondisi-kondisi lainnya. Kita coba kondisi-kondisi. Kita clear dulu. Kita run 2. Dengan tujuan awal jenderal D3. Jenderal sekarang berada di posisi D3. Begitu juga untuk kondisi-kondisi lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada kondisi jenderal tidak bisa berjalan ke posisi karena tidak sesuai aturan. Yang dimaksud ini kalau jenderal itu berjalan ke selain area putih ini, itu tidak bisa berjalan, maka akan muncul jenderal tidak bisa berjalan ke posisi yang kita inputkan karena tidak sesuai aturan.
Kemudian yang terakhir itu ada kondisi else, printf nomor soal tidak ada. Ini kalau misalnya kita inputkan nomor soal 345, maksudnya yang tidak ada nomor soalnya dari yang kita inputkan di sini. Kita coba. Nah, kita run. Kita masukkan nomor 3. Nomor soal tidak ada. Oke, sekian penjelasan berdasarkan pemahaman saya. Selanjutnya yaitu nomor 2. Dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Ini tempat 4 liter, ini tempat 3 liter. Nah, perintahnya itu bagaimana caranya kita mengisi air di gelas 4 liter berisi 2 liter. Dan sementara tadi itu tidak disebutkan untuk mengisi air di gelas 3 liter. Itu berarti tidak ada setetes air pun di dalam gelas 3 liter ini atau bejana 3 liter ini. Nah, dalam pengerjaannya itu kita akan menggunakan cara mengidentifikasi masalah. Yang pertama keadaan awal. Keadaan awalnya itu 4 liter dan bejana 4 liter dan bejana 3 liter ini kosong. Kemudian tujuannya itu kita akan mengisi bejana 4 liter ini terisi air 2 liter, sementara bejana 3 liter ini kosong, akan dibiarkan kosong. Nah, dan kita itu akan menggunakan penetapan aturan atau aturan-aturan yang sudah disediakan dalam modul ini untuk mencapai tujuan yang kita paparkan tadi. Nah, di sini sudah ada aturan yang kita buat untuk mencapai solusi atau tujuan yang kita katakan tadi. Pertama itu kondisi awalnya kan di bejana 4 liter 3 liter ini kosong. Kemudian itu kita ambil aturan kedua, isi penuh gelas 3 galon atau bejana 3 liter. Berarti yang terisi penuh 3 liter, kemudian yang 4 liter itu masih kosong. Nah, kemudian kita ambil lagi aturan ke-9, yaitu tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Berarti kita tuang seluruh isi yang ada di 3 liter, bejana 3 liter ini ke bejana 4 liter. Otomatis bejana 4 liter terisi 3 liter, sementara bejana 3 liter terisi kosong. Kemudian kita pakai lagi aturan kedua. Aturan kedua itu isi penuh gelas 3 galon. Berarti kalau diisi penuh maka 3 liter akan terisi penuh 3 liter, bejana 4 liter akan masih tetap 3 liter setelah dituang tadi dari 3 liter. Kemudian kita pakai lagi aturan ke-7, tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Berarti kita tuangkan air 3 liter ini ke bejana 4 liter sampai dia penuh. Nah, karena dia di sini 3, berarti kita tuang sampai dia penuh. Berarti dia membutuhkan 1 liter dan di sini berkurang 1 liter. Nah, maka dari itu di bejana 4 liter akan full menjadi 4 liter dan di bejana 3 liter itu tersisa 2 liter. Nah, kita pakai aturan kelima. Aturan kelima itu kosongkan gelas 4 galon. Berarti kita buang semua ini, kosongkan, habis 0. Kemudian di 3 liter sisa 2 liter. Kemudian kita pakai aturan ke-9. Tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Kita tuangkan semuanya 2 liter ini ke bejana 4 liter. Berarti kita dapatlah ini solusinya. Kita telah terisi di bejana 4 liter 2 liter, kemudian di 3 liter itu kosong. Nah, selanjutnya itu kita akan implementasikan ke dalam MATLAB. Ini kita bersihkan dulu. Kita pakai di sini ruangnya. Sini kita akan ikuti codingan yang sudah ada dalam modul. Nah, lobet. Ini dia. Input kita
saya akan codingkan dulu terlebih dahulu semuanya. Ini dia codingannya. Kita jalankan dulu. Nah, volume gelas A tadi itu atau bejana A itu 4. Kemudian volume gelas B itu tadi 3. Kemudian air gelas A yang kita minta itu 2 liter. Dan untuk air gelas B itu dibiarkan kosong. Berarti yang hanya kita isi itu air gelas A. Kita isi 2. Nah, akan muncul ini dan akan mendapatkan solusi seperti yang kita lakukan dengan aturan tadi, yang seperti terlihat di Word tadi. Kenapa bisa seperti ini? Karena sudah ada codingan yang dikerjakan di MATLAB sehingga bisa menemukan solusinya di sini. Di sini codingannya itu ada, pertama kita inputkan volume gelas A, kemudian kita inputkan volume gelas B, kemudian ini tuh untuk inisialisasi kondisi setiap gelas atau bejana. Kemudian di sini ada Z untuk menginput air gelas A. Kemudian di sini ada perulangan while X tidak sama dengan Z, dan ini ada kondisi-kondisi di dalamnya. Yang pertama itu kita naikkan dulu yang ini. Nah, yang paling atas ya. Nah, yang pertama itu ada if X kurang dari A dan Y sama dengan 0. X kurang dari A. X-nya itu kondisi pertama 0. 0 kurang dari A. 0 kurang dari 4. Betul. Dan Y sama dengan 0. Y itu 0. 0 sama dengan 0. Betul. Berarti Y sama dengan B. Y sama dengan B itu berarti Y sama dengan 3. Maka kalau kondisi ini true, kondisi ini betul ya, true, maka akan keluar ini di print gelas A. Akan keluar ini di print gelas A sama dengan 0 dan gelas B sama dengan 3. Nah, kemudian setelah itu langsung ke kondisi selanjutnya, yaitu if X lebih dari sama dengan A. X tadi itu 0 lebih dari sama dengan A. 0 lebih dari sama dengan 4. Kan salah, berarti kita pindah ke kondisi selanjutnya. Tem dia itu menyimpan data atau nilai dari X. Berarti X sama dengan 0. Kemudian di sini X 0, X tambah Y 0 tambah 3, berarti X sama dengan 3. Nah, selanjutnya di kondisi yang ini X lebih dari A, 3 lebih dari A, salah, berarti kita ke kondisi selanjutnya lagi yang ini. Y sama dengan Y dikurang X kurang tem, berarti Y sama dengan 3 dikurang X tadi yang di sini kan 0 tambah X tambah Y itu 0 tambah 3. Berarti di sini itu X-nya sudah jadi 3. Berarti 3 Y 3 dikurang 3 dikurang tem tadi di sini karena dia menyimpan nilai X, berarti dia 0. Berarti dia tunggu saya tuliskan dulu. Aduh, gimana nu jadi? Saya tuliskan saja, berarti dia itu 3 dikurang 3 dikurang temnya itu 0, berarti sama dengan 0. Nah, karena sudah dapat Y nya sama dengan 0, dan di sini tadi setelah dijumlahkan X nya tadi itu di sini masih 0 dan Y nya di sini 3, berarti X nya di sini itu sama dengan 3. Nah, maka diprintlah gelas A sama dengan 3 dan gelas B sama dengan 0. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke di atas. X tidak sama dengan Z. Looping ini akan terus berulang sampai X itu sama dengan nilai yang kita inputkan di air gelas A ini. Sampai nilai X yang tadinya 3 atau 0 itu sama dengan nilai yang kita inputkan, yaitu 2. Seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai jawaban dari
soal yang ada dalam modul menurut pemahaman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.